kali ini mengandung tema yaitu rapture atau pengangkatan orang-orang percaya pada akhir zaman di mana menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua. Mengapa kami mengangkat tema ini? Karena tema ini dianggap penting bagi setiap kita umat percaya untuk mengetahui dan memahami bahwa pada hari-hari terakhir kita harus mempersiapkan kehidupan kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus untuk bersama-sama dengan Dia. Untuk itu, mari kita akan membaca ayat pokok kita yang terdapat dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-6 ke 15 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri yang turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan bahwa dikatakan pada Alkitab yang sudah kita baca bahwa orang Kristen, umat percaya akan mengalami pengangkatan. Bagi mereka yang sudah meninggal itu akan dibangkitkan kembali. Tetapi bagi kita yang masih hidup, kita akan diangkat bersama-sama dan kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus, menyongsong Dia di awan-awan. Untuk apa? Untuk kita tinggal bersama-sama Dia, memerintah bersama-sama Dia. Namun perlu kita pahami, perlu kita ketahui bahwa selama masa menjelang pengangkatan itu ada hal-hal yang harus kita lakukan sebagai umat percaya. Mari kita bersama baca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10, dikatakan ayat yang ke-36 dan ke-38 mengatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sesudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi apa yang harus kita lakukan menjelang hari pengangkatan tersebut? Yang pertama adalah kita membutuhkan ketekunan. Ketekunan dalam hal apa? Ketekunan dalam hal kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, dan kita harus tetap tekun mengerjakan keselamatan kita sesuai dengan kehendak Allah. Tujuannya apa? Supaya kelak Yesus datang kali yang kedua, kita boleh bersama-sama Dia, memerintah bersama Dia di dalam kerajaannya. Dan dikatakan bahwa menjelang pengangkatan adalah tuaian yang sangat besar yang akan terjadi di muka bumi ini, di mana setiap orang-orang yang tadinya belum mengenal kepada Kristus, dengan adanya tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat percaya untuk memberitakan Injil, maka Injil yang sudah disampaikan itu akan dikerjakan oleh orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, para penginjil. Dan ketika Injil sudah diberitakan, maka Injil itu sendiri yang akan bekerja melalui Roh Kudus-Nya kepada mereka yang belum mengenal kepada Tuhan, sehingga melalui pemberitaan Injil itu banyak orang akan datang kepada Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bertelut di bawah kaki Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sehingga pada waktu kedatangan Yesus kali yang kedua, maka benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dikatakan bahwa waktunya sangat sedikit dan sedikit sekali untuk kita mengerjakan apa yang menjadi amanat Kristus dalam kehidupan kita.
Dan kita harus melakukan itu lebih giat lagi, lebih tekun lagi. Untuk apa? Supaya kita boleh memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu keselamatan dan mahkota kehidupan sebagai jaminan di dalam kehidupan kita bagi orang percaya. Dan yang kedua, kita dikatakan dalam ayat yang ke-38 dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi untuk menyongsong hari pengangkatan, menyongsong kedatangan Yesus kali yang kedua di muka bumi ini, kita harus hidup di dalam iman kepada Kristus, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan mengizinkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berdaulat dalam hidup kita, dan kita hidup dalam kebenarannya. Maka apa yang dijanjikannya itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ingatlah Bapak Ibu Saudara sekalian, menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua akan ada tuaian besar. Siapakah yang harus mengerjakan itu? Kita semua umat Tuhan, supaya banyak orang diselamatkan, banyak orang menerima Yesus Kristus Tuhan. Dan apabila Injil Kerajaan Surga sudah diberitakan, maka itu akan mempercepat kedatangan Yesus kali yang kedua. Dan biar kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi motivasi kita, kekuatan kita untuk kita menunggu dan menyongsong kedatangan Yesus kali yang kedua. Dan untuk kita boleh bersama-sama dengan Dia syaratnya, kita harus tekun dalam mengerjakan setiap pekerjaan Tuhan. Kita harus tetap setia dan kita harus tetap beriman kepada Kristus, sehingga apa yang dijanjikannya, yaitu memerintah bersama-sama dengan Dia, itu akan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat berkarya dalam Kristus, tetap tekun dan tetap setia dan tetap beriman kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.